Salam olahraga. Berjumpa kembali dalam Bincang AFF 2022. Untuk kali ini, saya Rosi yang akan bersama dengan Anda, pendengar dan juga pemirsa, tentunya bersama dengan wartawan olahraga senior. Kali ini saya bersama dengan Bung Darjo Soyat, yang nanti kita akan bahas terkait dengan review Indonesia melawan Kamboja, dan nanti sore kita akan bahas tentang Brunei yang akan melawan Indonesia. Seperti apa? Apakah ada perubahan untuk strategi yang akan dijalankan oleh Sintayong? Kita langsung saja ke Bung Darjo Soyat. Bung Darjo, salam olahraga. Iya, Bung Darjo, kalau kita lihat terkait dengan permainan Indonesia kemarin melawan Kamboja, dan ini sepertinya sesuai dengan prediksi dari Sintayong bahwa Kamboja bukan lagi lumbung gol yang bisa diremehkan. Bagaimana ini, Bung Darjo? Ya, betul sekali bahwa akhirnya kita cuma bisa menang 2-1 dan itu melalui perjuangan yang agak berat. Sebenarnya tidak terlalu berat, tapi faktanya bahwa kita cuma bisa menang dengan skor 2-1. Itu salah satunya terjadi karena banyak peluang-peluang yang gagal dimanfaatkan, dan itu juga membuat Sintayong walaupun sudah dapat 3 poin juga merasa tidak puas atas penampilan lawan Kamboja itu. Dan ini menjadi catatan untuk pertandingan berikutnya. Oke, baik. Kalau kemarin memang 2-1 ada kata hanya baru gitu ya. Tapi syukurnya kita memang menang, bisa memetik kemenangan dari Kamboja. Dan saat ini kita dalam klasemen itu ada di posisi ketiga ya, Bung Darjo. Tetapi kita memang baru 1 kali main. Sedangkan Brunei sendiri ini ada di posisi terbawah untuk klasemen sementara. Karena kalah bertanding 2 kali. Ini yang pertama dari Thailand, kemudian juga kalah dari Filipina. Bagaimana Bung Darjo melihat kekuatan dari Brunei Darussalam ini? Ya, kalau kita lihat kekuatan dengan 10 gol masuk ke gawang Brunei, itu kan di atas kertas kita pasti diunggulkan ya. Tapi itu pun tidak serta-merta membuat kita meremehkan. Dan Sintayong pun sudah menyatakan bahwa melawan Brunei tidak boleh meremehkan. Karena kita juga pernah mengalami kekalahan 0-1 pada udah lama memang tahun 90, tapi apapun Brunei pernah mengalahkan kita. Kemudian kita pertemuan terakhir lawan Brunei 2017, ketika itu kita menang 4-0, dan selama ini baru kembali bertemu sekarang ini. Oke, baik. Bung Darjo, ketika kemarin di menit-menit awal pada saat melawan Kamboja itu kan Egy Maulana kemudian disusul dengan Witan ya yang menyerangkan gol di Kamboja. Itu apakah nantinya strategi yang akan dimainkan oleh Sintayong ini masih sekiranya sama dengan yang kemarin diterapkan pada saat melawan Kamboja, atau ada yang memprediksi juga, banyak yang memprediksi bahwasanya sepertinya strategi harus dirubah begitu untuk bisa mendapatkan kemenangan yang maksimal? Ya, kelihatannya memang walaupun nggak banyak pasti ada perubahan karena kita melihat persaingan Filipina bisa nyetak 5 gol, Thailand 5 gol, kan itu nanti karena di samping kita poin nanti pada perebutan posisi memperebutkan 1-2 untuk babak semifinal, itu salah satu perhitungan adalah selisih gol nanti ketika ada 2 tim yang nilainya sama. Jadi ini mau nggak mau harus produksi gol sebanyak mungkin untuk bersaing. Jadi memang andalan kita tetap ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Tentu saja di sana juga ada Arhan Pratama Arhan, Pak Rudnan Arianto dan sebagainya. Tapi memang beberapa nama nanti akan menjadi pemain yang di line up lawan Brunei nanti. Oke, baik. Bung Darjo, kita tahu bahwasanya untuk AFF ini kan ada home, ada away pertandingannya. Dan kali ini kita memang harus cukup menguras tenaga karena berpindah dari satu negara ke negara lain. Kalau kemarin kita berada di depan publik sendiri begitu ya, ada di GBK. Tapi untuk sore nanti kita ada di KL Stadium, yang artinya kita harus berpindah negara untuk pertandingan dan itu selisih harinya tidak panjang. Ini bagaimana dengan stamina Indonesia, Bung Darjo? Saya pikir perpindahan itu tidak terlalu masalah karena Indonesia sebenarnya dalam urusan perpindahan tempat itu kompetisi Liga 1 dan liga-liga Indonesia sebelumnya itu perpindahannya sangat luar biasa dari Medan ke Jayapura, Jakarta itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi memang
saya perlu koreksi sedikit. Jadi yang untuk babak penyisihan grup ini, jadi hanya sekali pertandingan. Misalnya Brunei lawan Indonesia itu satu kali, tapi dalam undian jadwal itu kita kenal bahwa tim yang disebut dalam urutan pertama kayak sekarang Brunei Indonesia, artinya di sini Brunei sebagai tuan rumah, sehingga Brunei boleh menjamu di kota Brunei sendiri, atau karena di Stadion Hassanal Bolkiah sekarang dalam renovasi, sehingga Brunei memilih tempat di Kuala Lumpur. Tapi kalau tim-tim lain seperti Indonesia tetap di Jakarta, nanti Thailand kita di Bangkok dan sebagainya. Nanti untuk babak yang semifinal dan final itu baru home and away dalam arti sesungguhnya. Artinya seandainya kita nanti semifinal misalnya ya ke Indonesia lawan Malaysia misalnya. Nanti di Kuala Lumpur sekali, di Jakarta sekali, nanti agregat golnya itu akan menentukan siapa yang berhak lolos ke final gitu. Oke, baik. Dan untuk kali ini memang Brunei memilih KL Stadium di Kuala Lumpur ya. Kok nggak pilih GBK ya, Bung Darjo ya? Ya itulah. Sebenarnya kita harapkan itu ya. Coba kalau pilihnya GBK kita ada di publik sendiri ya, ada di negara sendiri ya. Tapi ternyata memang di KL Stadium. Tapi sejauh ini Bung Darjo, ketika kita melihat para pemain kita, ini kira-kira ketika nantinya Sintayong akan merubah formasi atau strategi begitu, kira-kira siapa yang akan diturunkan, kemudian siapa yang akan dicadangkan, atau overall sementara ini akan tetap saja nih? Saya pikir overall ya, karena ini lawan Brunei kan mungkin tidak terlalu pelik perhitungannya dibanding kita melawan nanti Thailand atau melawan Filipina. Lawan Brunei kita mungkin ya lebih santai gitulah kira-kira, walaupun tetap semangatnya sama, tapi perhitungan taktiknya mungkin tidak serumit nanti lawan Thailand gitu. Oke, baik. Jadi ini bisa dibilang memang Brunei ini mudah-mudahan bisa diatasi seperti halnya kemarin kita lawan Kamboja ya, untuk mengantisipasi. Pemain Brunei yang harus kita waspadai kira-kira siapa ini, Bung Darjo? Ya beberapa ya di pemain depan itu memang bahaya juga semua pemain Brunei kalau memang mendapat peluang. Jadi kayak kemarin pemain Kamboja, kita lengah sudah bisa mencetak gol. Jadi kita tidak ada yang khusus diwaspadai seperti halnya kita lawan Argentina Messi gitu. Oke, jadi secara menyeluruh sih memang tetap harus dijaga ya permainan kita. Oke, tempo yang akan dimainkan itu lebih efektif ketika langsung menyerangkah, atau mungkin sistem bertahan, atau seperti apa ini Bung Darjo untuk tim Indonesia yang paling tepat? Paling tepat kita langsung menyerang, karena dari fisik pun kita lebih unggul dibanding Brunei, sehingga kita sambil mempelajari Brunei bermain, kita juga langsung menyerang. Tadi ya bedanya dengan kita lawan Thailand kita kan harus main di bawah dulu, bagaimana karakter Thailand nanti menyerangnya, sehingga lawan Brunei tadi ya kita menyerang sambil kemudian mempelajari bagaimana sistem pertahanan mereka untuk bisa ditembus itu. Oke, baik. Terus kalau bicara soal kiper ini Bung Darjo, bagaimana antara head to head antara kiper kita dan juga kiper dari Brunei ini kira-kira? Kiper kita ya sudah teruji ya, Nadeo itu kan sudah di liga, di tim nasional itu memang dia peran utama. Kalau Brunei ya dengan 10 gol itu kira-kira ya itu juga faktor pertahanan juga ya. Tapi dengan 10 gol itu kan secara rasa percaya dirinya otomatis lebih rendah dibanding Nadeo misalnya yang baru memasukkan 1 gol. Oke. Agar kita aman Bung Darjo, setidaknya kita itu harus mengamankan berapa gol nih? Kalau kita bicara soal menang kalah sudah barang tentu, kita mengharapkan menang begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari perolehan angka di klasemen, yang paling aman minimal kita harus berapa nih angkanya? Paling aman ya kalau melihat kita Thailand 5, Filipina 5, kita harusnya bisa 6 ya. Artinya dengan satu selisih gol 1 aja bisa mempengaruhi nanti pada posisi di akhir klasemen. Tapi kalau nanti nilainya sama-sama 5-5 misalnya Thailand 5, itu akan menjadikan perhitungan lebih panjang lagi. Kayak kemarin kan waktu ini kan kita sudah menang 5-0 toh.
tahu-tahu kita kalah nggak jadi semifinal karena kita head to head lawan Vietnam, lawan Thailand kita kalah. Padahal skornya itu gara-gara selisih gol itu. Oke, baik. Jadi kalau yang paling aman setidaknya lebih dari 5. Gitu ya Bung Darjo. Kalau yang paling aman setidaknya ya. Oke, tapi Brunei ini kan sekali lagi ya Bung Darjo, kalau kita bicara soal bola itu bundar gitu ya. Apa saja bisa terjadi di lapangan. Termasuk juga Brunei Darussalam versus Indonesia. Nah ini kan pelatih Brunei sendiri mengatakan bahwasanya memang di setiap pertandingan, perjalanan itu adalah pelajaran untuk tim Brunei. Ketika sudah kalah di 2 pertandingan sebelumnya, ini dijadikan pelajaran begitu. Nah ini sejauh ini bagaimana ini Bung Darjo? Kan karena Brunei sendiri kan untuk bergabung di AFF ini kan juga sudah melalui perjalanan playoff juga ya? Bagaimana ini? Ya memang Brunei di Asia Tenggara ya paling nggak ada tim-tim yang dianggap lemah. Brunei, Timur Timur, dulu Filipina, sekarang Filipina sudah mulai bangkit ya. Jadi tidak ada yang diremehkan. Sepak bola adalah permainan bagaimana kita menang dan mencetak gol sebanyak mungkin. Jadi kalau kayak filosofi Brasil itu kadang-kadang lupa bertahan. Jadi boleh lawannya tak 2 gol, kita 3 dan seterusnya. Jadi tapi kalau kali ini jangan sampai Brunei tak gol. Oke, baik. Sekarang prediksinya Bung Darjo, kira-kira Indonesia akan menyerangkan berapa gol? Saya optimis ya. Kita harus optimis. Bahwa kita bisa 5 gol minimal. 5 gol minimal. Selisihnya ataukah 5-0 untuk Indonesia? Selisihnya ya. Karena bukan tidak mungkin Brunei bisa nyetak gol balasan itu. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, Bung Darjo ini setidaknya 5 gol berani ya. Brunei Darussalam versus Indonesia yang akan unggul. Tapi bagaimana dengan Anda? Karena akan ada giveaway untuk pertandingan Brunei Darussalam melawan Indonesia. Tebakan Anda silahkan ada di komentar YouTube kami. Jadi pastikan Anda untuk menjawab prediksi gol Anda untuk pertandingan sore nanti. Bung Darjo, terima kasih untuk ulasan kemudian prediksinya. Kita sama-sama saksikan ya Bung Darjo nanti bagaimana Brunei Darussalam melawan Indonesia. Apakah benar ada selisih 5 gol seperti Bung Darjo katakan? Atau mungkin Anda yang beruntung? Terima kasih. Pastikan terus bersama dengan RRI Semarang dalam YouTube atau perbincangan Piala AFF 2022. Salam olahraga.